Hello guys, kali ini saya akan bagikan buku-buku yang sudah saya baca di bulan Desember dan Januari. Karena Desember kemarin saya nggak bikin video ya, dan Januari sama sekali saya nggak bikin video karena nggak tahu kenapa aku lagi sibuk banget dan nggak ada waktu untuk bikin video. Jadi kali ini aku bikin video, jadi 2 bulan lah ya untuk buku-buku yang sudah saya baca di Desember dan Januari ini. Buku apa aja itu? Ikutin terus video ini sampai habis. Yuk. Jadi, buku yang pertama yang sudah saya selesaikan di bulan Desember ini 2021 yaitu buku Harry Potter dan The Prisoner of Azkaban dan Tawanan Azkaban. Ini buku ya seperti biasa saya selalu mengkasih buku ini 5 dari 5 bintang. Bagus banget, sampai ya cepet sih kok saya menyelesaikan buku ini ya, dalam seminggu lebih cepet nggak ya? Oke, buku ini saya reread lagi, maksudnya baca ulang lagi karena dulu saya pernah pas SMA lah ya, saya pinjam sama teman buat baca, dan ya harus cepat juga sih karena banyak ngantri mau pinjem juga. Jadi setelah saya sudah kerja, sudah punya duit sendiri, saya beli dan ya saya baca lagi. Dan baru dibuka pas sudah lama banget sih saya udah beli. Tahun berapa itu? Udah lupa lah ya. Jadi buku ini bercerita tentang tahun ketiganya Harry Potter di Hogwarts. Dan ya seperti biasa, guru-guru yang mengajarkan tentang sihir pertahanan terhadap ilmu hitam itu selalu berganti-ganti. Tahun pertama dia bertemu dengan Profesor Quirrell, tahun kedua bertemu dengan Profesor Lockhart, dan tahun ketiga ini bertemu dengan Profesor Lupin. Aku rasa pelajaran sihir pertahanan terhadap ilmu hitam ini ada kutukannya kali ya, soalnya profesornya berganti-ganti terus. Ya, but cerita di buku ini lebih menarik dari yang tahun kedua dan tahun pertama karena dia mendapatkan sapu baru dong. Spoiler nggak itu? Spoiler aja. So, buku ini saya kasih 5 dari 5 bintang. Jadi kita langsung masuk ke buku next. Buku kedua, lebih tepatnya komik ya. Saya baca karangannya si Sweta Kartika, yaitu Kemala. Ya, ini ada di webtoon dan saya tidak baca webtoonnya, tapi saya beli bukunya. Jadi ini buku keren banget sih, gambar-gambar di dalamnya itu. Waduh, mantep. Saya suka banget sama si Sweta Kartika ini, menambahkan koleksi-koleksi saya yang kemarin juga saya ada beli juga lewat Tengah Malam ya kalau nggak salah judulnya ya. Jurnal Pelor juga saya ada beli 1 dan 2. Dan ini ya menambah lagi koleksi saya. So, buku ini saya kasih 4,5 dari 5 bintang. Bagus banget gambar di dalamnya. Silakan dicoba ya, dibaca. Kalau memang mau yang nggak mau beli, baca aja di webtoon. Ada kok di webtoonnya. Oke, dan next, buku selanjutnya. Buku selanjutnya yang saya baca di ebook itu buku Pengurus MOS Harus Mati. Ini karangannya Lexi Su. Ya, ini ada peningkatan dari buku yang kemarin ya saya baca, yaitu berjudul Obsesi. Buku ini sih lanjutan dari yang Obsesi yang ini ya, tapi kali ini dia tidak dengan Jenny. Buku yang Obsesi kan dia dengan Jenny, Hani dan Jenny. Jadi ya musuhnya itu yaitu si Johan. Nah, di yang buku kedua ini Pengurus MOS Harus Mati, ini si Jenny dan cowoknya si Tony sedang berjalan-jalan di Singapura. Makanya ini cerita tentang Hani Tok. Jadi si Hani ini menjadi pengurus OSIS ya, dan ada 7 cerita hantu yang akan dibawakan oleh mereka satu-satu pengurusnya ya. Tiap pengurusnya menceritakan kisah horor tersebut, ya pasti terjadi kepada pengurusnya sendiri. Nah, disitulah aku suka ceritanya, seru. But
joke-nya terlalu cringe, so harus mengumpulkan niat sih. Ini udah lama banget, saya dari bulan kapan ya saya baca ya, kalau nggak salah bulan 7 dah. Ya, dan selesainya bulan Desember, panjang banget ya, lama lagi. But aku benar-benar mengumpulkan niat untuk membacanya. So, buku ini saya kasih 3 dari 5 bintang. Dan mari kita lanjut next. Oh iya, untuk kalian yang mencintai kisah-kisah horor yang ringan atau detektif yang super ringan, ini saya rekomendasikan Pengurus Mouse Harus Mati. Ya lumayan lah ya untuk diikuti. So mari kita masuk ke buku selanjutnya. Komik lagi, kita balik lagi ke komik yang sudah saya selesai baca di bulan Desember 2021 ini, yaitu Ito Junji. Aduh, masuk angin aku ini, sakit perut sih. Ito Junji ini, aduh, gambarnya agak creepy ya. Jadi ya beginilah gambarnya ya. Ya, tapi ya oke, udah sampai situ. Jadi ini komik horor dengan gambar-gambar yang ya kurang aneh. Maksudnya gimana ya? Aku peringati sih jangan baca sambil makan ya. Karena aku orangnya suka baca sambil makan. Jadi saya bilang jangan dah, aku nggak rekomendasikan untuk membaca sambil makan. Ya gambarnya agak menggelikan ya begitulah ya. Dan aku suka, so aku kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Ya kalau bagi kalian pecinta horor ya suka gambar yang menggelikan begitu, ya boleh dicoba dibaca. Oke. Next, buku selanjutnya yang saya baca di bulan Desember tahun 2021 ini yaitu buku karangannya Rick Riordan, yaitu Percy Jackson and the Lightning Thief. Buku ini bercerita tentang si Percy adalah seorang anak demigod dan dia tidak sadar kalau dia bapaknya itu seorang dewa. Nah, dan dia sedang mencari jati dirinya, kenapa dia dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk aneh, dan ternyata dia dituduh dong mencuri Lightning Thief-nya. Bukan Lightning Thief sih, lebih tepatnya dia dituduh menculik Lightning milik Zeus. So makanya dia dijuluki si Lightning Thief. Buku ini plot twist ada, dan di belakangnya bikin kamu tercengang. Wow, ternyata dia. Dan ya, saya suka buku ini. Jadi saya kasih buku ini 4 dari 5 bintang. Kalau ntar mau saya review buku ini, tulis di kolom komennya kalau kalian mau saya mereview buku ini. Tapi ya akan saya review juga sih, tapi nggak sekarang, nggak besok. Ya ntar lah kita lihat lah ya. So kita lanjut ke buku selanjutnya, yaitu buku romance. Baru ya kali ini ya saya baca buku romance ya. Ya, buku tentang 22 Indigo Place. Saya kira ini adalah buku horor tentang seorang pemuda bisa melihat bukan bisa melihat sih, tinggal di rumah yang bersupernatural gitu. Jadi oh my god, ternyata buku ini romance. Hampir 3 bulan saya menghabiskan waktu untuk membaca buku ini. Karena ya romance sih bukan kesukaan saya, tapi saya akan belajar membaca romance. So, buku ini bercerita tentang si Laura Nolan yang ditinggalkan almarhum ayahnya dengan hutang yang banyak. Makanya dia mau menjual rumah dia di 22 Indigo Place. Dan ternyata pembelinya itu adalah seorang pemuda yang dulu pernah dia taksir, yaitu si James Spaden. Selanjutnya ceritanya ya Anda tahu sendiri lah ya, romance, yang bagaimana lagi. Jadi saya kasih buku ini 3 dari 5 bintang. Saya akan belajar membaca romance. Oke, kita lanjut buku next. Buku selanjutnya yaitu komik tentang si ayahnya Shinchan. Ada yang tahu nggak? Ya, dan this book. Ini Hiroshi Nohara Land Style. Dan buku ini gila, setiap membacanya bikin aku lapar dong.
Jadi setiap kali dia pulang kerja, bukan pulang kerja sih, jam makan siang, dia setiap kali dia jam makan siang dia selalu memikirkan hari ini makan apa ya, dan ya buku ini berhasil membuat perutku keroncongan. Jadi buku ini saya kasih 4 dari 5 bintang. Dan yang saya suka itu pas cerita dia lagi makan nasi kare untuk nasi kare, padahal dia pikirnya aku hari ini makannya pedesnya biasa aja lah, nggak usah pedes-pedes banget. Tapi mendengar tentang cewek-cewek bercerita, wah si bapak ini makan yang pedes-pedes pasti dia nggak bisa gini. Dia langsung tertantang dong, langsung makan yang paling pedes. Dan ternyata setelah selesai para perempuan itu pun tidak memperhatikan dia dan lanjut mengobrol yang lain. Itu rasanya nyesek cuy. So ya, buku ini bagus sih, dan saya ada beli yang kedua dia, dan yang ketiga sudah keluar, dan nanti akan saya beli juga yang ketiga jadi koleksi saya. Oke, kita lanjut. Buku terakhir, buku yang menutup Desember ini, yaitu buku Petualangan Jack dan si Pigi Natal. Ini saya ada bikin vlognya, dan nanti saya akan taruh di kolom deskripsi untuk kalian bisa melihat saya vlog buku ini. Dan ya, di bulan ini saya baca buku fantasi, yaitu karangannya J.K. Rowling, sudah 2 buku. Dan ini seru sih petualangannya. Walaupun buku ini bergenre middle grade ya, but it's okay untuk diikutin. So, seperti biasa, J.K. Rowling never fail me. Then, I give this book 5 or 5 stars. Keren. Boleh dibaca. Saya rekomendasikan ya untuk para pecinta middle grade, but okay. So, jadi ini buku-buku yang sudah saya baca di bulan Desember. Kira-kira ada berapa buku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah 2 buku e-book, 8 buku di bulan Desember. Dan itu benar-benar aku nggak kepikiran aku bisa selesain semua buku itu dalam sebulan. Oke, dan ada 2 buku yang sudah lewat-lewat itu, dan aku selesainya di bulan Desember. So, mari kita masuk ke bulan Januari. Buku apa aja yang sudah saya... Oke, bulan Januari. Buku pertama yang sudah selesai baca. Bukan buku sih, lebih tepatnya komik, yaitu This is Calling the Dead. Ya, dan ini lumayan seru, bagus juga. Ya, penerbit dari MNC, dan I like this book so much. Aku suka banget cerita-ceritanya di dalam juga oke. Banyak banget pengarangnya nih ya. Jadi saya kasih buku ini 4,5 dari 5 bintang. Boleh dicoba dibaca untuk para pecinta horor. Oke, kita masuk ke buku selanjutnya. Next, buku selanjutnya yaitu buku karangannya si Cho Ho Hui, yaitu Surat Kematian, yang kemarin saya ikut baca bareng di Sofa Literasi. Dan ini seru, mereka bahasnya seru banget. Ini aku ada bikin video vlognya, tapi belum tayang karena masih ada 1 buku lagi yang belum saya selesaikan. Jadi saya bakal selesaikan. Kalau sudah saya selesaikan, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Jadi ini buku masih ada kelanjutannya ya. So, aku kasih buku ini 4,5 dari 5 bintang. Mari kita lanjut. Next, buku selanjutnya itu Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini bukan kotoran, dan cerita kesayangannya. Ini juga karangannya si Ajahn Brahm. Aku suka karena ya lucu sih, gambar-gambarnya imut-imut. Dan di dalamnya ini kayak mengajarkan gimana ya kehidupan sehari-hari gitu sih.
ya self improve lah ya, bisa dibilang ya. So ini masih ongoing, masih saya baca. Jadi kita masukin ke bulan Januari aja ya, karena kan baru tanggal 1 Februari hari ini. So aku belum kasih nilai, paling aku kasih nilai 5 dari 5 bintang karena gambar-gambarnya yang lucu-lucu dan cerita di dalamnya bagus-bagus. Oke, mari kita lanjut ke buku next. Oke, buku selanjutnya yang saya sedang baca juga, yaitu karyanya si Neil Suttersman, yaitu Sikte. Ini ya boleh dibilang lumayan bagus sih ceritanya, dan saya juga lagi, ya ini buku ini yang lagi saya bikin video vlognya, dan mungkin akan tayang minggu depannya ya. Saya usahakan dah minggu depannya udah bisa kalian tonton. So saya belum bisa kasih nilai karena belum selesai baca, tinggal sedikit lagi sih. Banyak banget plot twistnya di dalam ini, dan langsung bikin kamu menganga. So jadi itu tadi buku-buku yang sudah saya baca di bulan Desember dan Januari. Ya, ini dia. Jadi bagaimana dengan kalian yang sudah baca di bulan Januari, ada berapa buku? Dan kasih tahu juga di kolom komen, bulan Desember kalian sudah baca buku apa aja. So, thank you for watching, and see you again in my next video, and bye-bye!